Halo kawan-kawan, kembali lagi di podcast Pinus Talks. Hello everyone, welcome to Venus Talk, a weekly podcast from Visi Nusantara that tells about the stories, ideas, and experience because we discuss and you listen. Kenalkan, saya Bagas selaku host di sini. Kali ini kita sudah kedatangan salah seorang tamu, kawan lama saya sejak SMP dulu. Boleh dikenalkan? Ya, nama saya Nugi Nugraha Al Mukmin. Asal saya dari Luwiliang. Sekarang ini saya udah pindah ke Depok sih. Kali aja semenjak ini. ada penonton kita yang orang Luwiliang. Say hi dulu dong. Halo orang-orang Luwiliang. Ya, Ya, jangan lupa nonton podcast Venus Talk. mantap Kang Nugi. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kita tuh mau ngapain sih? Mau ngobrolin apa sih di sini tuh? Jadi teman-teman, Kang Nugi itu kan salah satu orang yang aktif lah mempelajari bahasa Inggris ya. Alhamdulillah, suka lah. Suka ya. Suka sama bahasa Inggris. Jadi kita di sini mau ngobrolin tentang pengalaman Kang Nugi belajar bahasa Inggris. Kang Nugi, saya pengen nanya, kapan sih Kang Nugi mulai cinta atau mulai suka terhadap bahasa Inggris? Iya, Kang Bagas. Kalau saya flashback ya. Iya. Kapan pertama kali saya tertarik sama bahasa Inggris? Itu pertama kali banget ya, Kang Bagas. Yang membuat saya suka sama bahasa Inggris waktu umur saya 5 tahun. Oh, umur 5 tahun. Ya. Atau waktu saya di TK, sekolah TK. Sekitar umur 5 tahunan kan. Iya. Nah, waktu itu lagi hype-nya rental PS, terutama PS1 Oh, di Luwiliang tuh. di Luwiliang. Oh, Ya, atau di daerah lain juga mungkin sama ya. ya, hampir Tahun sama mungkin. saya lupa tahun berapa. Kalau nggak salah tahun 2000-an lah. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu lagi hype-hypenya PS1. 1 jamnya 2000 kalau nggak salah. Dan itu masih mahal Sewa dulu. rental PS itu. Sewa rental PS. Oh. Tapi nggak dibawa pulang ke rumah di situ. Nah, yang bikin tertarik adalah game-gamenya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Dan game yang pertama kali saya mainkan itu adalah ini yang perang itu loh, Apa yang tuh, 2 Bang? dimensi. Saya kurang tahu tuh. Metal Slug, Marco Dharma, Iya. Heavy Machine Gun. Nah, dari soundnya aja itu kan bikin saya tertarik gitu Untuk untuk itu bahasa apa sih gitu. Iya. Waktu umur 5 tahun tuh, itu bahasa apa sih, maksudnya kok aneh gitu, tapi enak didengar. Jadi karena Kang Nugi ini sering ngedengar kosakata bahasa Inggris Ya, melalui game game itu, jadi bikin Kang Nugi penasaran mungkin ya. penasaran dan enak didengar lah awalnya, enak didengar gitu. Enak ya didengarnya. Enak didengar kalau menurut saya Iya. dari game itu. Nah, terus suka kan, akhirnya Iya. sering saya main PS. Ini kita bukan ngobrolin main PS-nya ya, tapi Iya. kita ambil sisi kenapa saya tertarik bahasa Inggrisnya Iya, gitu lah, betul, Bang Bagas. betul. Nah, sering tuh hampir tiap hari saya main Metal Slug lagi, Metal Slug lagi. Terus saya juga ganti gamenya gitu. Main, kalau teman-teman yang ada yang tahu, di PS1 itu ada game Pepsi Man. Pepsi Man Iya. ya, kayak yang lari-lari. Saya pernah main tuh Kang. Ya. Yang dikejar-kejar sama gelundungan. Iya, dikejar-kejar Iya, gelundungan kaleng apa Pepsi yang ya, gelundungan kaleng Pepsi yang gede. Menarik Dan nih, menarik. menarik sama. Saya tertarik dengan intonasinya, pronunciation dari game tersebut gitu ya, dari karakter game tersebut ketika ngomong gitu ya. Iya. Pepsi Man. Dan itu membuat saya tertarik lagi. Nah, beranjak saya ke SD, masih bertahan tuh di game itu. Walaupun memang beralih ke PS2 dan masih menggunakan istilahnya bahasa Inggris kan di game-game Iya, itu. iya. Dulu kan belum ada terjemahan tuh di PS1 itu. Di PS1 maupun PS2 atau di game zaman 2000-an itu belum ada terjemahan bahasa Indonesia. Belum diterjemahkan Belum gitu ya? diterjemahkan. Iya. Kalau sekarang Jadi kan full bahasa game-game Inggris ya, iya, semua ya? kalau sekarang kan main game-game MOBA nih, Mobile Iya, Legend, Free Fire atau PUBG, Pasti ada udah, terjemahannya iya, kan, iya, bahasa betul, Indonesia. Kalau dulu itu pasti menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Oke, sebentar Kang Nugi. Berarti karena pada saat itu zaman itu belum semasif sekarang ya era Ya, digital, belum. jadi sehingga game-game itu semuanya full menggunakan bahasa Full Inggris, bahasa Inggris, baik ya. dari teks ataupun secara audio. Audio, ya, Heeh. betul. Sehingga mungkin momen itu terekam gitu, tercapture di otak Kang Nugi bahwa
oh gini ya bahasa Inggris itu bikin penasaran Kang Nugi tadi dari Iya. suaranya bikin enak didengar. Iya, gitu kan. enak didengar. Tapi setelah itu juga saya punya ini alasan lain gitu Kang Bagas, kenapa saya Apa bisa tuh? Apa tuh? tertarik lagi. Nah, belajar menerjemahkan sedikit-sedikit manual pakai buku kamus gitu. Jadi Kamus saya ya, ya, masih pakai kamus. bawa buku kamus ke rental PS gitu buat terjemahkan menu yang ada di game itu. Ada setar, Seniat ada itu ya Kang Nugi. ada battle, kemudian ada setting. Iya, seniat itu karena ya tujuannya main game gitu biar tahu. Bentar nih, Kang Iya. Nugi sebenarnya tujuannya main game atau Dulu mau belajar bahasa Inggris nih? Iya, tujuannya main game. Tapi Sambil. karena saya tidak tahu menu-menu itu kan pakai bahasa Inggris. Iya. Akhirnya saya menerjemahkan menu-menu yang ada. Nah, dari situ ketidaksengajaan itulah yang menjadi saya konsisten untuk suka gitu sama bahasa Berarti Inggris. itu Awalnya suka gitu. SD ya, SD. SD Nah, suka baru suka aja gitu, belum terlalu jauh belajarnya belum. ya. Maaf nih Kang Nugi, memotong obrolan nih. Di fase mana sih Kang Nugi mulai memutuskan, oh kayaknya ini bahasa Inggris harus mulai dipelajari dengan serius nih gitu. Sebenarnya belum lama sih. Kalau berbicara keseriusan belajar bahasa Iya. Inggris malah ketika saya kuliah. Oh, Kang Ketika Nugi saya kuliah, ngambil program studi bahasa Inggris. Program studi pendidikan bahasa Pendidikan Inggris. bahasa Inggris. Iya. Oh. Nah, tapi ada waktu itu zaman saya remaja lah, Mm-mm. usia SMP sampai SMA itu ada di benak saya itu kayaknya keren nih. Kalau misalkan saya bisa bahasa Inggris, keren gitu Iya, kok. iya, iya. Orang yang bisa bahasa Inggris kan ada tuh beberapa teman saya atau kakak tingkat saya yang bisa bahasa Inggris jago kan. Kok keren banget ya gitu. Terus nonton film gitu kan, di TV kan suka ada tuh film barat yang di TV. Iya. Kalau momen lebaran Iya, atau tahun iya. baru ada Home tuh Alone, kayak iya gitu Home ya. Alone, tapi yang versi bahasa Inggrisnya Iya. atau film-film Spider-Man. Hmm. Nah, itu kayaknya keren banget ya, kok orang ngomong bahasa Inggris kayak keren gitu. Nah, itu zaman remaja lah. Nah, di masa SMA saya akhirnya ikut apa namanya kalau di mahasiswa itu UKM, Ekskul. ekskul. Saya ikut Ekstrakurikuler. ya, saya ikut Kurikuler. ekstrakurikuler Ya. di Bahasa Inggris. SMA. Ya, bahasa Inggris. Ekskul bahasa Inggris tuh ikut di situ. Dan makin yakin saya pengen bahasa Inggris, pengen Pengen mempelajari bahasa dengan Inggris. serius bahasa Inggris. Iya. Tuh waktu SMA ada dua orang jago banget. Dua orang Pernah jago. ininya apa? Speakingnya. Berarti ke-trigger tuh Kang Nugi. Ke-trigger. Buat lebih Ya, memperdalam bahasa Inggris. betul Kang Bagas. Jadi ngomong-ngomong bahasa Inggris nih teman-teman, Hmm. kayaknya kita agak kurang gitu ya kalau nggak sambil apa ngomongnya pakai bahasa Inggris Iya. gitu ya, Kalau nggak sambil dipraktikkan ya. iya dipraktikkan Ya, gitu. tapi saya juga agak lupa lagi sih sebenarnya. Tapi ayolah kita praktikkan Iya, sedikit-sedikit, kita tidak apa sambil sedikit-sedikit belajar nggak apa-apa lagi lah, gitu ya. sambil belajar ya. Kang Nugi nih untuk pertanyaan selanjutnya nih saya mau nanya pakai bahasa Inggris nih Kang Nugi. Boleh, saya jawab pakai bahasa Sunda aja. Terserah Kang Nugi tuh. Atau Ya. bahasa Inggris logat Sunda. Iya. Logat Lewiliang juga Iya, boleh. boleh. Kang Nugi. Have you ever feel something makes you difficult to learning English? Jadi kesulitannya itu apa aja gitu? Tentu ya, of course, I had ever feel the difficulties when I was learning English. Maybe until right now, Ya. I'm still learning and there is so many difficulties I think. Ya, banyak ya kesulitan yang saya temukan dalam belajar bahasa Inggris. Salah satunya adalah Apa tuh? kelemahan saya ya. Yang sulit itu adalah pronunciation. Pengucapan Ya, ya. pengucapan. Karena I'm not native speaker gitu. Saya itu Ya. bukan orang asli barat ya, Iya. yang sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris. Tapi saya ini asli Bogor Barat. Iya, iya. Yang sehari-harinya Tapi menggunakan masih ada barat-barat bahasa yang Ah. menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Iya. Ya, masih ada barat-baratnya lah, Iya. yang nyerempet dikit ya. Mm. Dari pronunciation itu, pengucapan itu yang saya rasa sulit. Menurut Kang Nugi sulit. Ya, Oh. dan juga listening. Ah, Mendengarkan. menyimak. Ya, menyimak. Karena kan mungkin kita bisa nih mendengarkan, saya bisa mendengarkan Kang Bagas berbicara bahasa Inggris gitu ya, speaking English to me. Saya bisa gitu paham. Tapi saya belum tentu paham jika itu native speaker yang bilang ke saya. Jadi
pengguna asli bahasa Inggris, ada salah satu pengguna asli bahasa Inggris yang bicara sama saya. Nah itu saya belum tentu paham karena biasanya cepat gitu. Ininya apa? Pembicaraannya. Ya, pronunciation-nya cepat, kemudian itu yang bikin saya listening-nya kurang lah. Sehingga kesulitan gitu ya buat menangkap obrolannya apa gitu yang Iya. Paling kita bisa menebak-nebak dengan memahami atau serius benar-benar fokus. Ada beberapa kosakata yang kita mengerti, oh itu maksudnya. Berarti 2 points ya, that something that makes Kang Nugi yang feel difficult to learning English. The first is pronunciation, and the second is listening. Selain itu ada lagi Kang? Paling ini sih, tidak ada lawan bicara gitu. Kita tidak punya apa ya, teman buat mempraktikkan satu sama lain untuk berbicara bahasa Inggris. Karena itu penting ya. Karena kan bahasa itu kalau tidak digunakan akan semakin kaku. Jadi itu 3 kesulitan Kang Nugi dalam mempelajari bahasa Inggris. Selanjutnya nih Kang, what the benefit that you get from learning English? Jadi manfaatnya Kang Nugi mempelajari bahasa Inggris itu dari dulu sampai sekarang udah dapetin apa sih yang bisa di-share nih ke teman-teman Venus Talks? There are some benefits for me ketika belajar bahasa Inggris itu. Boleh sambil diminum Kang? Ya, banyaklah beberapa manfaat, diminum dulu ya. Jadi manfaatnya belajar bahasa Inggris banyaklah. Nah, kalau saya membaginya menjadi 2 ya. Ada manfaat, ada juga pengalaman yang didapatkan setelah belajar bahasa Inggris gitu, kawan-kawan. Manfaatnya ya kita jadi punya bahasa lebih nih gitu, bahasa tambahan yang kita bisa kan. Selain bahasa Indonesia, bahasa daerah itu kalau saya kan Indonesia, Sunda, ditambah bahasa Inggris. Nah itu menjadi sebuah nilai skill ya, nilai lebih gitu. Ya. Additional value ya. Ya, nilai lebih ya, dan itu akan terpakai sampai kapanpun. Entah itu ketika kita bekerja atau kita studi lebih lanjut S2 atau S3, atau kita bahkan menjadi konten kreator pun saya rasa akan bermanfaat ketika kita bisa bahasa Inggris gitu. Setelah lulus kuliah itu saya pernah mengajar. Jadi guru bahasa Inggris. Ya, guru bahasa Inggris. Pernah jadi guru bahasa Inggris. Berarti lumayan linear dengan jurusan Kang Nugi ya. Alhamdulillah. Saya ngajar bahasa Inggris itu di salah satu sekolah di Lewiliang ya. Itu berapa lama Kang Nugi belajar? Ngajar itu sekitar 2,5 tahun ya, 2 tahun setengahan. Sebelum lulus kuliah juga sebetulnya sudah ngajar juga SMP gitu. Atau SMA tuh? SMK ya. SMK ya. Beres kuliah langsung ngajarin anak SMK buat belajar bahasa Inggris. Iya, sebetulnya sebelum lulus kuliah juga udah lulus. Ya, dari sebelum lulus itu udah memberanikan ya terjun dari tebing. Kalau terjun dari tebing saya nggak ada di situ. Ya, lanjut Kang. Ya. Terjun ke dunia pendidikan, ngajar bahasa Inggris gunanya untuk memperlancar ini ilmu saya gitu yang didapatkan di perkuliahan. Nah, dapat alhamdulillah 2,5 tahun. Banyaklah ini pelajaran-pelajaran yang dapat saya ambil. Saya juga jadi banyak belajar lagi tentang bahasa Inggris dan lebih punya circle gitu kan dengan para peserta didik gitu. Kesulitannya apa tuh Kang? Saat ngajar. Apa proses transfer ilmu gitu ya? Ya pasti ada tuh kesulitannya. Pasti itu, karena kan tidak semua siswa itu suka dengan bahasa Inggris. Ketika saya ngajar, yang ada di benak siswa itu bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang serem. Why? Gak tahu tuh. Ketika saya tanya, karena tidak pahamnya mereka gitu. Because the students didn't understand what I mean when I was teaching English. Bentar nih Kak. Ini tuh soal ketidakpahaman mereka atau ketidakmauan mereka untuk mencoba mempelajari bahasa Inggris. Berbeda-beda sih ya. Beda-beda ya. Cuman yang saya tangkap, yang dapat saya simpulkan, karena ini awalnya tidak suka sih. Iya, awalnya tidak suka sehingga membuat
Tapi kan ada alasan kenapa tidak suka. Biasanya gitu kan. Karena Berarti, tidak mengerti. Nah, sehingga tidak ada interest ya dari tidak ada siswa ketertarikan untuk ini mempelajari learning bahasa English together gitu. Dan akhirnya saya memberikan doktrin yang baik ya ke mereka. Kita sukai dulu bahasanya, baru kita belajar bahasa Inggris lebih lanjut gitu. Makanya saya kadang-kadang menggunakan card game gitu ya, kartu-kartu atau picture, atau kadang saya juga ini itu menonton apa movie watching movie, listen music atau video-video pembelajaran bahasa Inggris yang menarik itu buat mereka. Video conversation misalnya. Conversation. Berarti itu ya vocabularies tantangannya Kang Lugi saat Kang Lugi menjadi tenaga pendidik di salah satu sekolah. Ya. Tapi alhamdulillah lah itu jadi pengalaman dan pembelajaran luar biasa buat saya pribadi. Selain itu ada lagi gak sih Kang? Selain ngajar, the benefit ya, kembali pada poin pertanyaannya, benefit ya that you get from learning English. Iya. Ya, kita juga mungkin bisa memperluas peluang mendapatkan pekerjaan dengan mempelajari bahasa Inggris, salah satunya menjadi tour guide. Saya juga pernah jadi tour guide beberapa orang wisatawan dari Korea. Oh, dari Korea. Dari Korea tuh, Bang? Ke Curug Leuwi Hejo di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Oh, Curug Leuwi Hejo. Curug Leuwi Hejo, iya. Itu pas kapan? 2022. 2 tahun yang lalu. Berarti sejak pandemi ya? Apa setelah selesai? Akhir-akhir, ya. Menjelang. Masih PPKM, masih. Tapi tidak seketat tahun 2021 gitu. Oh, itu Kang Lugi mendapat tawaran untuk nge-guide? Ya, mendapat tawaran lah dari salah satu kawan ya. Iya. Salah satu kawan kuliah juga. Kontak Kang Lugi? Ya, kontak di grup gitu. Siapa nih yang siap. Akhirnya saya memberanikan diri aja gitu. Siap lah insya Allah gitu. Berarti lumayan menarik juga ya Kang. Kita selain bisa menjadi guru bahasa Inggris, Kang Lugi juga pernah menjadi tour guide gitu ya. Jadi tour guide. Dan pastinya dapat cuan juga kan? Alhamdulillah dapat cuan juga. Ada cuannya juga jadi tour lumayan guide. Lah sekali jadi tour guide itu. Berapa tuh Bang? Bisa sampai standarnya ya, rata-ratanya ya. Kalau misalkan dia jarak standar gitu. Ada gak kira-kira 271 sehari 271 T gitu? Enggak lah. Bahaya itu. Aduh. Ya sekitar 500 sampai 800 ribuan lah. Sekali nge-guide itu. Sekali nge-guide. Bayangkan coba teman-teman kalau misalnya fokus belajar bahasa Inggris dan ada tawaran nge-guide selama 1 bulan, misal kita dapat tawaran nge-guide tiap weekend aja, seminggu 2 kali, misal 1 bulan 8 kali. Dalam bayarannya sekali nge-guide 5 sampai 800 ribu kan lumayan ya. Jadi itu manfaat dari Kang Lugi yang bisa di-share ke teman-teman. Terakhir nih Kang, pertanyaan terakhir ya, untuk penonton setiap Venus Talks, what the tips that you can share to anyone that want to start learning English? Ya, teman-teman atau penonton setia Venus Talks itu kalau mau belajar jangan ragu, terus jangan ada rasa malu kalau mau belajar bahasa Inggris. Just start ya, moving forward. Abaikan pengaruh-pengaruh negatif gitu, atau omongan-omongan negatif dari luar. Kita fokus aja dengan pembelajaran kita yang kita inginkan gitu ya. Dan terus perbanyak juga inilah listening music, kemudian watching movie yang bahasa Inggris ya, musik-musik yang berbahasa Inggris. And then don't forget to make a circle with your friends that to practice. Yeah, that makes you can be practicing English conversation. Siap. Terima kasih Kang Lugi ya, sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Venus Talks kali ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Insya Allah. Terima kasih Kang Lugi. Terima kasih Kang Bagas. Saya Bagas. Saya Nugi. Pamit undur diri. Dadah.